Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Eksplorasi Pintar. Dan sebelum itu perkenalkan, nama saya Al-Fajri Gilang Pangestu. Ya, di kesempatan kali ini saya ingin membuat tutorial bagaimana menyeting 4 macam modem menggunakan mikrotik yang mikrotiknya itu berisikan 5 port Ethernet. Ya, di sini saya akan menyeting dinding router yang dua. Yang di sini untuk model router boardnya yaitu 750. Ya, sebelum kita masuk tutorialnya, saya jelaskan dulu bagaimana topologi dan penjelasannya sebagai video berikut selanjutnya. Ya, tonton terus videonya, guys. Ya, jadi langsung saja saya ingin menjelaskan topologi yang ada di gambar ini. Ya, sebelum saya menjelaskan dari mana sambungannya dari mikrotik 1, dari juga switch dan juga dihubungkan ke modem, saya ingin menjelaskan apa saja sih nama barang-barang dan kegunaannya. Ya, pasti dari teman-teman kita yang nonton ini pasti ada yang belum tahu gunaannya itu apa. Ya, kita langsung saja ya, yang bundaran biru itu ISP atau sumber internet. Ya, sumber internet service atau ISP merupakan layanan yang dikeluarkan oleh perusahaan tertentu untuk memberikan suplai internet kepada masyarakat luas. Ya, contohnya ISP ini banyak sekali ya, seperti entah pun jaringan-jaringan XL, telekomunikasi maksudnya, atau Telkomsel, Indosat, segala macam, IndiHome itu ya ini ISP termasuk pusat dari internet tersebut. Ya, selain dari ISP kita beralih di situ, di bawahnya ada yang namanya mikrotik. Ya, mikrotik adalah sebuah sistem operasi dan perangkat keras yang digunakan untuk mengolah jaringan komputer. Ya, dari ISP kita hubungkan ke mikrotik. Jadi mikrotik ini untuk mengolah jaringan-jaringan yang ditimbulkan oleh ISP supaya jaringannya pun terbagi dan juga lebih efisien. Ya, kita lanjut yang di bawahnya lagi, yang kanan bawahnya mikrotik itu ada switch. Ya, apa sih itu switch? Switch adalah komponen yang bertugas untuk menghubungkan sejumlah perangkat komputer. Ya, jadi maksudnya di sini switch itu ya, jika mikrotik ini tidak, kan mikrotik cuma ada 5 ether nih guys ya. Jadi 5 ether ini tidak dapat bisa menghubungkan ke seluruh jaringan yang atau modem yang sangat banyak. Jadi untuk switch ini juga bisa dibilang sebagai jembatan untuk menyalurkan supaya lebih banyak lagi modem atau perangkat yang bisa terhubung. Jadi gitu. Ya, kita lanjut yang di bawah kiri ini, yang lokal DHCP. Ya, di situ ada modem. Ya, modemnya itu sejenis TP-Link. Ya, di sini modem ada 1 2 3 4. Di sini kita yang kiri, yang bagian server itu ada modem TP-Link, dan di bagian pelanggan itu ada Huawei, modem Huawei. Yang tengah, yang bawah itu Tenda, dan yang paling bawah itu Totolink. Ya, apa sih itu modem? Ya, modem adalah sebagai router yang memberikan alamat IP kepada perangkat di dalam jaringan rumah. Ya, jadi untuk kegunaan modem ini adalah menyalurkan langsung kepada perangkat-perangkat keras yang ada di rumah. Contohnya entah pun TV, ya perangkat yang sering kita gunakan kemana-mana, yaitu HP kita bawa, dan juga entah pun laptop untuk kita bekerja dan lain sebagainya. Ya, dan juga di paling bawah tengah itu yang bagian server ya, yang sedang kita gunakan yaitu laptop untuk menyeting mikrotik itu sendiri. Dan laptop ini ya bisa kita bilang sebagai remote controlnya untuk menyeting-nyeting semua jaringan yang ada di topologi ini. Ya, jadi gitu. Ya, langsung saya jelaskan aja. Jadi kita ke ISP, kita colok ke Ether 1. Ya, Ether 1 kita colok ke Ether ISP yang ada di mikrotik. Habis itu yang Ether 2-nya kita hubungkan ke laptop. Ya, kita hubungkan ke mikrotik supaya agar bisa terremote, bisa kita otak-atik gitu.
Ya, yang Ether 3 kita colokkan ke lokal DHCP atau TP-Link. Ya bisa dilihat di gambar lokal DHCP kita yaitu 192.168.30.1/29. Ya, ini lokal DHCP ya guys. Dan yang keempat, nah, karena kita yang saya tadi sudah jelaskan, karena Mikrotik ini hanya terbatas ethernya dan tidak bisa menggabungkan semua perangkat, jadi kita sebagai jembatannya kita tambahan perangkat itu kita tambahkan switch. Nah, di Ether 4 ini kita al atau switch itu kita colokkan ke Ether 1 ya untuk jalur PPOE-nya, dan juga di switch kita langsung yang Ether 2-nya itu kita hubungkan ke Huawei atau modem Huawei. Ya, untuk modem Huawei ini kita itu VLAN ya, Virtual Local Area Network. Di sini ada IP-nya 10.10.0.1/24 itu untuk PPOE, dan juga 11.11.0.1/24 VLAN itu untuk hotspot. Ya, lanjut yang Ether 3 kita sambungkan ke modem tenda. Ya, modem tenda ini ya fiturnya kita ini ya statik ya, IP statik yaitu 172.77.170.3. Addressnya 172.177.170.3/31. Ya, lanjut kita ke Ether yang keempat. Ya, yang keempat itu kita PPOE no VLAN atau kita sambungkan ke modem Totolink. Ya, Totolink ini PPOE VLAN ya, jadi tanpa VLAN untuk Totolink ini. Jadi tanpa Virtual Local Area Network, untuk IP-nya itu 55.55.0.1/24. Ya, jadi Huawei dan Totolink ini perbedaannya, yang untuk Huawei itu ada VLAN dan untuk Totolink itu tidak ada VLAN-nya ya gitu. Ya, oh ya ada lagi nih Bang, kenapa itu yang untuk Ether 5 kok kosong yang switch atau mikrotiknya ya. Untuk yang switch itu ya emang dibiarkan kosong karena emang tidak ada hal yang untuk menjalurkan lagi, jadi itu tidak terlalu penting. Nah, tapi yang untuk mikrotik kenapa Ether 5-nya kosong? Jadi Ether 5-nya kosong itu nanti kita akan setting menjadi remote mikrotik yang ada di IP tersebut guys. Ya, nanti untuk IP-nya yaitu saya nggak cantumkan di foto atau gambar, tetapi IP-nya saya beritahu yaitu 50.50.1/26. Ya, sorry guys, 50.50.0.1/26, yaitu untuk remote mikrotik. Ya, tapi untuk remote mikrotik juga hanya untuk alternatif saja. Ya, jadi mungkin segitu saja penjelasan saya ya. Dan langsung kita tonton video selanjutnya. Kita langsung ke tutorial guys. Oke guys, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita memasuki ke tutorialnya. Ya, yang pertama yang kita siapkan yaitu softwarenya atau aplikasi dari Winbox tersebut. Ya, yang bernama Winbox 64 ya, karena sistem operasi ini yang saya pakai adalah sistem operasi 64 ya. Kalian juga bisa mengeceknya terlebih dahulu untuk sistem operasi apa yang kalian pakai dengan kalian klik Windows R dan kalian ketik itu DX3 ya, kalian enter, kita tunggu ya. Nah, di sini untuk sistem operasinya itu Windows 11 dan 64 bit ya, ini sangat berpengaruh apa yang nanti kita download. Ya, kita close ya, kita masuk ke Chrome ya jika kalian belum mendownload aplikasi Winbox-nya. Ya, untuk namanya itu mikrotik.com ya, Mikrotik Routers and Wireless Software. Kita klik ya. Ya, di sini untuk mendownloadnya kalian klik ini Winbox. Nah, di sini ada dua macam sistem operasi. Ya, kalian pilih saja sesuai dengan sistem operasi yang ada di laptop kalian gitu. Ya, jadi kalian pilih salah satu, karena saya 64 tapi saya sudah download, jadi saya tidak perlu download lagi. Ya, jika sudah, ayo kita close. Ya, langsung aja kita memasuki ke aplikasi Inbox-nya. Ya, kita refresh. Ya, sungguh muncul. Nah, jika sudah muncul ini, kalian klik saja di mana saja.
dan sudah muncul MAC address-nya. Kita langsung konekkan. Ya, alhamdulillah ya kita sudah masuk ya. Yang jika muncul tampilan ini ya kalian close saja. Ya, yang pertama-tama kita ke IP DHCP client. Ya, IP DHCP client ini kegunaannya untuk membuka gerbang dari ISP atau internet tersebut. Ya, kita buka saja. Ya, kita klik tombol plus add. Ya, kita pilih Ether 1 karena di Ether 1 kita mencoloknya dengan kabel ISP, ya kabel internet dari pusatnya. Kita apply, kita oke. Ya, di sini kita tunggu sampai statusnya bound. Ya, jika menandakan sudah bound berarti sudah berhasil gitu. Ya, kita langsung close. Ya, sehabis kita ke DHCP client, kita langsung pergi ke IP dan juga kita ke firewall. Langsung ya, kegunaan firewall ini yang tadinya privat kita ubah menjadi publik. Ya, kita tombol plus. Ya, ini kita tidak perlu diubah, ini tetap RSC NAT. Kita langsung pindah ke action saja. Actionnya, accept-nya kita ganti mesh squared. Ya, ini. Ya, jika sudah, yang lain tidak usah diubah. Advanced extra statistik nggak usah. Ya, kita langsung aja apply. Ya, kita oke. Enter, kita escape. Kita tutup supaya tidak ruwet, tidak membingungkan. Ya, jika IP DHCP client firewall sudah, kita ke interface. Nah, di interface ini kalau menurut saya memasuki interface dulu untuk menamainya supaya tidak keliru. Di sini kalian klik Ether 1, kalian klik logo kuning ini yang comment, kalian klik ya, kalian ini tulis aja ISP sesuai dengan Ethernya. Kita ini internet, kita ISP. Ya. Dan Ether 2-nya di sini yang tadi sudah saya tampilkan juga, bahwa ini mencolok kepada laptop yang sedang saya gunakan ini untuk menyeting mikrotik tersebut. Ya, kalian klik kotak kuning lagi, kalian tulis saja laptop. Enter. Ya, dan untuk Ether 3 kalian klik. Ya, untuk Ether 3 itu lokal DHCP yang memasuki ke TP-Link tersebut. Ya, langsung melakukan DHCP, atau DHCP itu Dynamic Host Configuration Protocol. Ya, dinamis otomatis, kita lokal. Langsung aja kita tulis lokal DHCP, enter. Nah, untuk Ether 4 ya di sini yang tadi sudah diinikan juga, Ether 4 itu yaitu ke switch. Ke switch itu langsung menyebar ke seluruh modem yang akan kita setting. Ya, jadi yang tadi saya sudah jelaskan, switch itu sebagai jembatan. Kita tulis aja all atau switch. Gini, kita enter. Nah, Ether 5 juga kita jangan lupa beri nama yaitu remote mikrotik. Ya, sebagai remote untuk kendali yang bisa kita ubah nanti, kita enter. Ya, jika sudah di sini di menu interface, interface list yang lain nggak usah, kita langsung saja ke VLAN. Ya, virtual local area network kita plus. Ya, di sini kalian memasuki dulu VLAN 10 PPOE. Ya, ini VLAN 10 PPOE, point to point protocol over Ethernet. Jadi untuk menggabungkan jaringan lapisan tautan Ethernet tersebut. Ya, kalian juga di sini VLAN ID juga 10. Nah, Ethernya jangan lupa guys, kita pilih yang Ether 4. Ya, supaya untuk ke switch. Ya, jika sudah kita apply. Jika sudah apply ya sudah nongol gini. Kita enter, oke. Kita buat lagi yang hotspotnya. Jika yang dari kita PPOE, yang VLAN, kita yang hotspotnya ya. Untuk VLAN ini yang PPOE ini untuk modem yang Huawei. Ya, kita tulis langsung VLAN 11.
hotspot. Kita VLAN ID juga klik 11. Jangan lupa Ether 4 ya, jangan sampai keliru guys. Untuk tutorial ini jangan kalian skip, no skip ya. Kita apply, oke, enter ya. Kita close aja ya. Jika sudah, kalian ke DHCP client, firewall sudah, tadi interface. Habis itu kalian langsung ke IP address, ini juga yang paling penting. Nah, di sini kita menu awal sudah memasuki Ether 1 ya, ISP. Jadi defaultnya sudah nongol dari tadi ya, kita tambah beberapa IP ya. Langsung aja kita masukkan. Yang pertama yang tadi sudah kita input, yang VLAN itu kita memasuki yang IP addressnya PPOE dan juga hotspot ya. PPOE tersebut kita masuki 10.10.0.1/24 ya. 24 ini ya itu untuk hostnya, yaitu 254 user. Nanti kalian ya, interface juga jangan lupa diubah menjadi VLAN 10 PPOE yang sudah kita setting tadi di interface gitu. Kita apply, oke ya. Jangan lupa kita lanjut, kita buat yang hotspotnya ya. Lagi interface-nya kita yang VLAN 11 hotspot. Jangan lupa apply, enter, oke ya. Lanjut, jika sudah ini kita membuat IP yang tenda ya. Yang tenda itu kita buat IP-nya menjadi 172.170.3/31 ya. Untuk 31 sendiri itu kita cuma hostnya itu cuma 2 user ya, jadi kita /31 saja. Ethernya kita ubah Ether 4 karena ini terhubungnya menuju ke switch, dan switch itu kan Ether 4 dan bukan VLAN, jadi kita ke Ether 4. Jangan lupa apply, oke, enter ya. Lanjut yang totaling ya, yang kita lanjut yang totaling. Huawei sudah, tenda sudah. Yang totaling itu IP-nya adalah 55.55.0.1/24 ya. 55 kita Ether 4 juga, sama seperti tenda tadi karena tidak memakai VLAN ya. Oke ya. Lanjut, juga sudah. Kita jangan lupa juga untuk memasukkan IP laptop dan juga IP lokal DHCP, Ether 2 dan Ether 3. Kita Ether 2 dulu, yaitu menuju ke laptop kita sendiri. Kita setting laptop kita yaitu 192.168.20.1/ kita ini 29 ya. 29 itu adalah 8 user atau 8 host ya. Nanti saya akan tampilkan untuk host-host atau numeric numbersnya di layar ya. Kita pilih ini Ether 2 ya, sesuai dengan ini di laptop yang sudah kita setting. Apply, oke ya. Lanjut juga DHCP Ether 3 yaitu ke TP-Link 192.168. lanjutannya tadi yang dari 20 kita tulis 30 di sini /29 gitu. Nah, kita ke Ether 3 lokal DHCP, apply, oke. Nah, jika sudah, untuk IP yang Ether 2 dan Ether 3 kita memasuki yaitu remote mikrotik. Jangan sampai kita ketinggalan, yaitu 50.50.0.1/26 ya. Ini untuk remote mikrotik terlima. Jangan lupa juga ya, kita apply langsung, oke ya. Di sini kita sudah semua Ethernya sudah lengkap, ISP ada, Ether 2 Ether 3 sudah terisi, laptop dan lokal DHCP kita ada 172. ini adalah untuk menuju ke tenda. 55 kita ke totaling ya. 50 ini untuk ke remote mikrotik ya, Ether 5 yang belum kita input. 11 dan 10 ini Huawei ya, menggunakan virtual local area network. Dan untuk yang totaling itu yang 55 itu
tidak memakai VLAN atau tidak memakai virtual local area network. Ya, jika sudah kita close saja. Ya, IP address sudah, lanjut kita ke IP ya. DNS terlebih dahulu untuk kita memasuki DNS Google. Ya, DNS Google berapa? Kita masuki 8.8.8.8 ya. Ya, segini saja sudah cukup, tapi untuk saya sendiri memakai 2 DNS supaya untuk alternatif Google nanti yaitu 8.8.4.4. Kalau remote-nya kita centang untuk memperizinkan remote dari request tersebut, nanti jika ada yang diubah nanti maka otomatis diizinkan. Apply. Oke, enter. Ya, DNS sudah, kita ke DHCP server. Ya, untuk DHCP server kita pergi ke DHCP setup. Ya, untuk DHCP server itu nanti kita memberikan alamat IP secara otomatis kepada pengguna yang menuju seperti hotspot yang sudah kita setting VLAN 11 hotspot tadi, supaya nanti otomatis untuk usernya atau koneksinya ya memberikan alamat secara otomatis. Ya, kita ini untuk DHCP setup kita itu 2, 3, dan 5. Ya, 2 untuk laptop. Kita next. Kita ini next terus, jangan ada yang kita ubah. Ya, successful. 2, kita yang 3-nya. Ether 2, Ether 3. Ya, Ether 3 kita sudah selesai, kita ke Ether 5. Remote Micro 3 juga kita input karena kita memakai dinding router yang kedua. Next terus, jangan ada yang diubah. Ya, oke, 33 sudah. Ya, biarkan Ether 5 ini merah karena emang sudah settingan sananya, jadi tidak apa-apa. Ya, kalian jika ada yang salah coba kalian undur saja video ini. Ya, jika sudah kalian close saja supaya tidak pusing. Ya, untuk DHCP server sudah, kalian pergi ke hotspot, ya IP hotspot. Ya, hotspot ini untuk mengaktifkan sambungan wireless ya yang dari Huawei tersebut, karena nanti memakai login page. Kita masuk VLAN 11 hotspot, next terus next. Nah, untuk DNS name-nya kalian ubah sesuai nama kalian sendiri. Ya, nama kalian ya, contoh di sini kalian nama tusan.com. Nah, namanya terserah kalian bebas. Saya menggunakan nama saya sendiri yaitu Al-Fajri. Saya menggunakan nama channel saya Eksplorasi Pintar. Nah, di sini untuk sehabis dot kalian boleh com, entah itu com atau org atau net juga. Ya, yang penting itu suatu HTML atau halaman yang emang diinput dari program tersebut. Ya, kalian pilih bebas dari 3 tersebut. Ya, saya milih org saja. Ya, begini, jangan kasih spasi, huruf kecil semua, .org. Jika sudah next. Nah, untuk sini nanti kalian untuk masuk loginnya itu usernya kalian bisa setting admin atau apa ya. Di sini saya admin lagi aja. Ya, jika sudah next, ya selesai. Jika selesai kita langsung close saja, tidak perlu ada yang ubah lagi. Oh ya, jika kalian ingin menambahkan user di Huawei tersebut supaya yang login page atau menyambungnya itu bukan satu orang, kalian ke user profil, kalian double klik. Nah, untuk share usernya ini kalian bebas segimana aja. Contoh kalian untuk 5 orang pengguna nanti. Ya, kita setting 5 aja. Apply. Oke, enter. Ya. Untuk IP hotspot sudah selesai, kita langsung pergi ke IP pool. Kita masuk untuk mengaktifkan IP VLAN dan no VLAN-nya dari pool PPOE tersebut. Kita tulis saja pool PPOE
kita tulis yang VLAN, virtual local area network ya, yang sudah kita ketik di IP address VLAN-nya itu 10.10.0.2. Nah, kenapa Bang kenapa di IP pool ini kita inputnya 2? Ya karena di IP address kita sudah inputnya 1, karena IP address itu sudah kepakai dari awalnya gitu semulanya. Jadi untuk 2 ini kita untuk usernya, dan sampai 254 yang tadi kita sudah ini 2/24 itu adalah hostnya 254 pengguna. Ya kita strip 10.10.0.254 ya segini. Ya langsung saja next poolnya tidak usah diubah, kalian apply oke. Ya tambahkan juga yang no VLAN pool PPPoE, kita tulis juga yang no VLAN-nya. Yang no VLAN yang tadi sudah totaling yang no VLAN ya, kita masukkan IP-nya totaling. Kita masukkan juga yang 2 ya, yang belakangnya ingat jangan sampai salah. 254. Langsung apply. Oke, enter. IP pool sudah. Jika IP pool semua sudah ya, dan kita memasuki tahap terakhir, yaitu kita masuk yang PPP. Ya, yang PPP ini yaitu point to point protocol. Kita masuk. Ya, untuk yang pertama kita ke PPPoE server terlebih dahulu. Tambah. Ya untuk service kita nggak usah ubah. Di sini kita untuk mengaktifkan PPOE service tersebut, ya itu ada 2, itu Ether 4 dan juga VLAN 10 PPOE. Ya untuk VLAN 10 PPOE itu nanti kita mengaktifkan yang modem Huawei tersebut. Dan untuk yang Ether 4 kita mengaktifkan dari Totoling ya, karena Totoling kita tidak memakai IP, dan juga Totoling ini nanti kan nyambungin untuk ke Ether 4 gitu. Kita Ether 4 dulu, apply langsung aja. Kita tambahkan lagi yang PPOE. Ya ada 2 di sini yang di setting udah, yang lain nggak usah diubah, cukup interface saja yang kita ubah 2 tadi. Apply, enter. PPOE server sudah, kita langsung ke profile. Ya secara berurutan ya guys. Ya ditakutkannya jika tidak berurutan itu maka akan terjadi trouble atau kesalahan. Ya kita lanjut profile, kita add. Ya kita tulis saja ini paket. Karena saya ingin limitnya bandwidthnya itu 5 MB, kita tulis saja 5 Mbps, 5 Mbps, kita yang VLAN-nya virtual local area network. Ya addressnya yang VLAN itu yang tadi. Nah yang di sini kita kayak IP address awal, tapi tidak usah kasih slash dan juga tidak 2 atau 254. Kita awal bener-bener awal karena ini profilnya. Ya yang remote address kita ubah yang PPOE VLAN. Ya cukup 3 ini aja, name, local address, dan remote address. Ya yang lainnya tidak usah. Ya di general kayak gini, protokol tidak usah, kita limit. Nah di limit tersebut yang tadi saya sudah namain 5 Mbps. Jadi kita batasi rate limitnya yaitu bandwidthnya kita batasi menjadi 5 M. Kita tulis aja 5M/5M. Ya di sini kalian terserah mau kalian bandwidthnya berapa, entah pun kalian misalkan mau 7, kalian tulis di sini 7, terusan kaliannya tulis di limitnya itu 7M/7M, terserah kalian. Ya di sini saya ingin mencontohkannya itu 5M. Ya jika sudah kalian apply. Lanjut yang no VLAN-nya. Ya yang no VLAN kita tulis lagi juga paket 5 Mbps no VLAN ya, yang bukan VLAN-nya yaitu yang modem Totoling. Ya di sini kita memasuki IP, alamat IP dari Totoling tersebut 1 gitu. Ya. Yang ini kita pilih yang no VLAN ya, karena ini yang no VLAN. Klik udah seperti tadi, nggak usah ada yang diubah. Ini juga 5. Kita batasi 5 bandwidthnya guys. Sudah apply. Yang lain tidak usah diubah, cukup general dan limits. Enter oke. Kita ke secret.
Nah, di secret kalian plus juga, klik ini. Nah, untuk di secret ini kalian memasuki dua name dari modem Huawei dan juga Totolink. Ya, karena Huawei dan Totolink ini ya VLAN, ada yang VLAN Virtual Local Area Network, dan juga ada yang tanpa VLAN Virtual Local Area Network, no VLAN. Ya, untuk no VLAN-nya kan Totolink dan VLAN-nya Huawei. Ya, kita tulis saja dulu Huawei ya guys. Ya, servisnya kita ubah menjadi PTPoE. Defaultnya kita ubah jadi yang VLAN, karena Huawei VLAN ya, harus diingat jangan sampai salah. Ya, untuk ini kita ubah yang name, password, service, dan juga profilnya saja, yang lain tidak usah. Apply. Oke, lanjut yang Totolink. Kalian tulis saja Totolink. Sorry guys. Yang service kita PPOE juga. Nah, yang profile kita no VLAN, karena Totolink itu kan no VLAN. Tadi yang VLAN sudah, kita sekarang yang Totolink. Ya, dipastikan itu untuk setiap huruf besar kecilnya itu harus sama. Jika tidak sama itu ditakutkan juga ada kesalahan gitu. Ya, kita langsung saja apply, enter, oke. Nah, di sini sudah. Ya, mari kita untuk cek melalui HP untuk memasuki WiFi atau jaringan tersebut. Untuk jaringan sudah connect semua. Ya, jangan lupa juga kalian itu mengecek untuk IP config-nya. Ya, untuk IP config itu kalian Windows R. Jadi kita hapus, kita jadi cmd. Kita untuk tes IP config-nya berapa, apakah masuk semua atau tidak. Ini guys, kita di terminal. Nah, IP sini sudah muncul semua. Ya, untuk karena Ether 5 itu tidak
terlalu wajib ya, jadi kita yang diutamakan itu 4 port Ether tadi. Ya kita lanjut guys, untuk IP sudah semua, untuk yang Ether 5 sudah wajib juga tidak apa-apa. Yang penting kita sudah menyeting juga yang Ether 5-nya. Ya, IP config sudah nongol semua, kita IP-nya silahkan dicek semuanya. Ya, kita ping. Apa kegunaannya? Ping itu untuk mengecek apakah sinyalnya masuk atau enggak. Nah, di sini kita alhamdulillah sudah sinyalnya masuk untuk tanda komputer kabel ini. Ya artinya Ether 5 juga sudah terkonek. Kita ping. Kita 8 ya. Kita ping DNS Google apakah masuk internetnya atau tidak, apakah masuk untuk penerimaannya data atau tidak, kita enter saja. Nah, bisa dilihat di sini ya, masuk reply ya, send, mengirim 4, received untuk menerimanya juga 4, lossnya 0, berarti 0% loss, berarti alhamdulillah sudah berhasil guys. Itu kita langsung close. Ya mungkin gitu saja tutorial dari saya mengenai bagaimana sih caranya menyeting mikrotik ya, untuk menyeting mikrotik untuk menghubungi itu switch, dan juga menyetingnya ada 4 modem, TP-Link untuk server ya, dan untuk pelanggannya itu ada Huawei, Tenda, dan juga Totolink. Ya mungkin segitu saja tutorial dari saya. Ya jangan lupa kalian untuk like, komen, share, dan screenshot atau subscribe ya guys. Ya mungkin saya cukupkan kontennya sampai di sini, untuk tutorial sampai sini. Semoga bermanfaat. Sekian dari saya. Salam eksplorasi pintar. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.